Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh teman kita yang sektor yang mereka tekuni ini cukup berat, bahkan sangat berat. Saya melihat banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini yang memiliki hutang yang sangat besar. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang mereka juga rugi. Meskipun ada beberapa yang cukup sukses sih bisa menghasilkan cuan, tapi tetap hutangnya sangat besar. Dan akhirnya membuat perusahaan tersebut harus membayar hutang dan akhirnya menjadi rugi dan kemungkinan akan bangkrut teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang perusahaan yang satu ini ya. Kalau saya baca-baca sih laporan keuangannya di AT Bisnis dia juga kurang sehat ya. Kita akan membahas tentang Gunawan Dian Jaya Steel Tbk dengan kode emiten GDST ya. Saya bilang bahwa bisnis baja ini mungkin berat karena banyak saingan. Saya sering dengar berita-berita mengatakan bahwa wah bahaya nih impor baja dari China gitu ya. Lalu harga impor lebih murah daripada harga dalam negeri. Akhirnya harga dalam negeri tertekan membuat perusahaan baja Indonesia merugi ya. Banyak berita-berita dulu yang saya dengar seperti itu. Tapi saya juga ada dengar berita bahwa pemerintah mengambil langkah supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan negara Indonesia, seperti meningkatkan pajak impor ataupun ada subsidi, ada insentif-insentif lain kepada perusahaan-perusahaan domestik baja ya. Jadi kita akan lihat sama-sama di AT Bisnis dan di Google untuk melihat bagaimana sih profil daripada perusahaan GDST yang satu ini ya. Apakah bisa bertahan dari bisnis baja yang mereka tekuni atau tidak, kita akan lihat sama-sama di sini ya. Pertama kita kenalan dulu dengan GDST ini di website mereka. Mereka didirikan pada tahun 1989 di Surabaya ya. Kota yang terkenal yang berada di Jawa. Kita akan lihat tentang GDST ini ya. Mereka memiliki beberapa produk bisnis yang mereka miliki, yakni ada plat baja dan lain-lain untuk pembuatan boiler, pressure dan lain-lain. Tentunya produk yang mereka tawarkan ini memiliki bahan baku baja ya pastinya ya. Jadi bagaimana sih bisnis yang mereka tekuni ini? Apakah cukup menghasilkan cuan yang maksimal bagi mereka? Kita akan langsung masuk ke AT Bisnis untuk melihat profil mereka ya. Mereka listing tanggal 23 Desember 2009 dengan komposisi pemegang masyarakat 3% doang ya, cukup tipis. Dan juga pemegang saham yang ada di atas 110% cuma Gwi Gunawan. Kita akan lihat sama-sama di Google tentang Gwi Gunawan ini. Gwi Gunawan. Langsung kita masuk ke berita. Optimis merger. Ini berita-berita lama sih, dari tahun 2019, 2018 dan udah lama banget ini. Jarang masuk berita kali teman-teman ya. Terakhir kali 2020, udah setahun lebih. Jadi begitulah tentang pemegang saham GDST ya. Dan ketentuan free float itu tidak dipenuhi oleh GDST ini ya. Cuma 3%, kemungkinan nanti mereka harus melakukan reissue atau penjualan saham ke masyarakat lagi untuk dapat memenuhi ketentuan free float daripada pemerintah yang sebesar 7,5% ya. Kita akan lihat sama-sama di AT Bisnis keuangan daripada GDST ini ya. Operating profit ada tapi net profitnya minus. Lalu dengan valuasi PER-nya pasti minus, PPV-nya 1 kali. Cukup murah PPV-nya tapi tetap rugi. Operating profit margin 0,9% dengan net profit margin 1,8% tapi minus ya. Liquidity-nya ya seperti tadi yang saya bilang, keuangannya nggak sehat banget. Cash ratio-nya 0,58%, quick ratio-nya 21% dengan current ratio-nya 55% ya. Bahkan dengan seluruh asetnya pun nggak mampu membayar hutang jangka pendeknya nih. Saking parahnya nih teman-teman ya. Wow, ini sih memang karena persaingan sih. Kita tahu bahwa besi-besi dari negara China itu kan murah-murah tuh. Akhirnya mereka melakukan dumping. Dumping itu adalah bagaimana mereka melakukan penjualan barang
yang nggak sehat. Misalnya mereka habis cuan, mereka membuang barang sisa mereka itu dengan harga produksi ataupun bisa rugi dikit gitulah ya, dari bawah harga harga produksi mereka, rugi dikit nggak apa-apa, yang penting kejual semua. Akhirnya besi-besi yang diproduksi oleh domestik itu kan pastinya harga mereka harusnya di atas harga produksi biar untung. Akhirnya harus bersaing dengan perusahaan dengan produk yang harganya bisa di bawah harga produksi. Nah, pastinya akan kalah harga. Dan hal itulah yang melanda banyak perusahaan baja di Indonesia ini, seperti GDST ini. Ya, saya harap bahwa kebijakan pemerintah itu bisa membuat perusahaan baja di Indonesia dapat lebih untung lagi ya. Ya, semoga aja. Tapi kalau kita lihat kenyataan di GDST ini masih belum ya. Kasian banget nih. Sampai keuangannya masih kurang sehat ya. Semoga aja dapat terus pulih. Dengan turnovernya 118 miliar juta. Jadi masih cukup sepi. Jadi begitulah tentang perusahaan besi yang kita bahas pada kali ini ya. Di GDST yang kurang menarik, masih cukup mahal dan juga keuangannya nggak bagus, jadi kurang menarik. Tapi bukan berarti nggak ada perusahaan besi lain yang nggak menarik. Seperti ISSP itu juga cukup menarik ya. Ada masuk watchlist saya. Ya, salah satu dari perusahaan baja lah yang saya lihat berbeda dan bisa bertahan. Ya, kemungkinan mungkin karena mereka bergerak di bidang spesifik ya. ISSP kan ada membuat pipa besi. Sedangkan perusahaan-perusahaan baja lain mungkin bikinnya produk lain yang mungkin persaingannya lebih ketat. Ya, jadi semoga lah ke depan GDST dapat lebih berkembang lagi. Demikian tentang GDST, perusahaan baja yang masih terhimpit dalam persaingan yang cukup ketat dan masih mencoba untuk bangkit. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.